Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Dahlan LC dari MA YTP Kertosono, pengampu mapel Quran Hadis dan juga sekaligus mahasiswa PPG Batch 1 LPTK UIN Mataram. Hari ini Kamis 8 Mei 2025, insya Allah kami akan melakukan uji praktik di kelas 11 MAYTP dengan tema makanan halal dan baik. Semoga nanti menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu di dalam kelulusan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Rabbillahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baik, kita absen dulu. Aska Sandi Faizin, Hasan Ali Firdaus. Sakit apa? Pusing, flu, panas, komplikasi. Maulana Rajab, Maulana Hakim Faros, Anfasar Rijal, Fauzan Akbar, masih belum sembuh ya? Rifai Nabil hadir, Naufal Hafiz hadir, Rafa Raisa hadir, Ringga, Sami, Zaid Mukhtar. Sudah sembuh Zaid? Sakit apa? Ivan Fawaz, sehat Van? Insyaallah, olahraga terus ya. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, apa persepsi tentang etos kerja orang muslim? Kita melihat bahwa banyak orang muslim itu yang pada dasarnya tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'anul Karim. Contohnya adalah apa? Salah satunya di dalam bekerja secara profesional. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya ketepatan waktu, atau kemudian contohnya tidak mengkorupsi kalau dibilang kebijakan. Itu kan termasuk di dalam apa? Di dalam hal-hal yang demikian. Sedangkan Islam mengajarkan kita kepada apa? Kepada yang namanya pekerjaannya harus kemudian secara profesional.
Lah kita setelah kita melihat tentang masalah pekerjaan yang profesional, kita sekarang berubah lagi nih. Kita masuk ke bab yang berikutnya, itu makanan yang halal dan baik. Pertanyaannya adalah, apa yang kalian ketahui tentang makanan yang halal? Lana, apa yang antum ketahui tentang makanan yang halal? Makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dalam syariat Islam. Oke. Kalau kemudian kita lihat yang kedua, bagaimana jenis makanan yang halal itu? Jenis makanan halal. Aska Sandi. Apa jenis makanan yang halal? Kriterianya wis. Kriterianya bagaimana? Cara mendapatkannya. Zat tersebut, ya zatnya, terus cara mengolahnya. Oke. Kalau kita paham tentang hal itu, maka kemudian kita arahnya adalah apa? Kita harus paham bahwa apa yang kita pelajari sebelumnya itu punya alaqah, punya hubungan. Jadi gini, orang melakukan kebaikan itu ada dorongan untuk melakukan kebaikan. Lah salah satu hal yang menyebabkan kebaikan itu tumbuh adalah apa yang dia masukkan di dalam tubuhnya, yang berubah menjadi energi itu. Contohnya gini, kalau antum lihat ada Samiri. Samiri bikin patung sapi. Patung sapi itu kalau kita tanya terbuat dari apa? Terbuat dari emas. Lah ketika ditanya, apa? Emas itu dapatnya dari mana? Ternyata apa? Ternyata orang-orang Bani Israel saat itu, ya, ma'ahlafna alaika mau'idana bimalkina. Kami tidak merusak perjanjian dengan kamu. Walakinna khumilna auzaran min zinatil qaum faqadafnaha. Fakadzalika, ya kan? Itu. Kemudian apa? Akhirnya jadi apa? Kami bawa emas, perhiasan yang ada di mana? Di kaumnya Fir'aun, kami ambil, kami bawa. Lah itulah yang nanti kemudian disepuh oleh siapa? Samiri. Kemudian apa? Itu yang dijadikan patung sapi. Sesuatu yang dimulai dengan yang buruk akan memunculkan sesuatu yang buruk. Sama, kenapa kita perlu belajar tentang makanan halal yang dan baik adalah apa? Ini tentang diri kita. Apakah output kita nanti akan jadi baik atau buruk? Juga salah satunya adalah dari sini. Salah satunya dari sini. Makanya ada istilahnya makanan yang berbarokah. Bener kan? Apa arti barokah? Ayo, barokah apa? Apa barokah? Anfa, apa Fa? Barokah itu apa? Ziyadatul khair, tambah baik terus. Kalau makanan yang kamu konsumsi kok bawa kebaikan, itu namanya barokah. Kalau kamu punya sesuatu kok nambahi kebaikan, itu namanya barokah. Paham ya di sini ya? Nah ini yang disebut sebagai apa? Kenapa kita perlu untuk belajar makanan halal dan baik. Yang berikutnya adalah kita tahu di sini, perhatikan, makanan dan minuman mestilah yang halal dan baik mengikuti syariah Islam. Yang pertama dalilnya, ya ayyuha, wahai siapa saja, ingat-ingat, annasu manusia, kulu makanlah kamu semua, mimma dari sesuatu, fil ardi di dalam bumi, halalan yang halal, thayyibatan yang baik. Wala tattabi'u, dan janganlah mengikuti kalian semua, khutuwatis syaitoni, jejak langkah setan, innahu, sesungguhnya dia, lakum, bagi kamu semua, aduun, musuh, mubinun, yang nyata. Coba Zaid, diulangi Zaid. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, kulu makanlah kalian mimma dari apa, fil ardi di dalam bumi, halalan
innahu sesungguhnya dia lakum bagi kalian semua aduun musuh mubinun yang jelas. Baik, sekarang saya akan menanyakan sesuatu nih. Yang saya tanyakan adalah Mas, siapa yang belum? Nah, ya. Hafiz, apa makna dari kata kulu? Makanlah kamu semua, makanlah kamu semua. Ya, khutuwati syaitan. Khutuwati syaitan. Langkah-langkah syaitan. Oke, jadi kita paham, kita ngerti bahwa apa maksud dari ayat ini. Nah, maksud ayat ini apa? Di sini. Definisi makanan halal adalah makanan yang bersih, tidak membahayakan tubuh dan diolah dengan cara yang sesuai dengan aturan agama. Kita tahu bahwa apa makanan itu tadi disebutkan oleh Mas Askasandi. Halal itu harus dari 3. Apa? Zatnya, cara mengolah, cara mendapatkan. Nah, kalau kemudian dari salah satu ketiga ini kok kemudian tidak benar, maka apa? Pada dasarnya hukumnya adalah haram, tidak boleh untuk dikonsumsi. Ambil contoh, kita ambil contoh makanan yang kemudian apa? Halal itu harus kemudian diolah sesuai dengan syariah. Maka apa? Ada istilahnya apa? Karena itu pabrik-pabrik, company atau kemudian perusahaan-perusahaan itu semuanya harus ada label halal. Label halal. Nah, kita punya masalah sekarang. Apa masalahnya? Masalahnya adalah ada beberapa produk yang kemudian tidak ada label halalnya. Misalnya contoh, ada minuman 0% alkohol. Tapi kenapa kok haram? Ini sebagai bahan diskusi kita sebentar. Ya, diskusi 5 menit. Habis itu kita pengen tahu jawabannya. Ada 0% alkohol. Yang kedua ada mimian atau produk-produk dari luar yang kemudian apa? Dia masuk ke Indonesia tapi nggak ada sertifikat halal ini. Pertanyaannya sebabnya adalah apa? Silakan didiskusikan satu bangku. Dituliskan sedikit. Ya, tuliskan sedikit. Tuliskan. Jadi ada 2. Di Indonesia ada minuman tapi tidak ada label halal. Ya kan, tidak ada label halal, itu kenapa kok jadi haram? Yang kedua adalah ada makanan dari Indonesia, luar Indonesia, misalnya dari Thailand, dari Korea, dari Jepang, tapi masuk ke Indonesia. Produknya ya sama, misalnya mie, misalnya apa, tapi nggak ada label halalnya. Nah, itu kenapa? Coba didiskusikan dulu. Dapat poin? Dapat poinnya? Dapat poinnya? Dapat ya? Ada? Wah, cepet deh. Cepet sekali ini. Oke. Masih ada waktu. Kenapa produk-produk tersebut tidak ada label halalnya? Halal Indonesia. Oke. Sudah? Berarti selesai? Ya? Sudah selesai? Kalau sudah, kita boleh untuk jawab. Ya. Yang pertama, kelompok pertama dari kelompoknya Mas Aska, Sami, sama Hakim. Oke, jadi dari hasil diskusi kami terkait dengan makanan yang tidak ada label halalnya, kita lihat dulu masuknya dari negara mana. Misal contoh yang saya tahu, yang dari kami semua tahu, itu Jepang sama Korea. Mayoritas orang sana itu kalau makan contohnya mie
atau mereka nyebutnya ramen atau apalah itu kaldunya biasanya berasal dari babi. Nah, mungkin kalau dijadikan mie instan, biasanya kan ada minyaknya itu. Ya. Nah, itu mungkin ada kandungan babinya. Terus untuk minumannya, ini udah lihat beritanya beberapa itu dijelaskan kalau minumannya itu sebelumnya beralkohol, baru disaring, makanya pas dijual baru dibilang 0% alkohol. Gitu. Oh ya. Ada lagi tambahan? Tambahan? Ayo tambahan lagi. Kenapa beberapa produk yang masuk ke Indonesia tidak disertai label halal? Karena segala produk yang masuk ke dalam Indonesia kemudian mendapatkan label halal, tentunya itu telah dicek oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian produk-produk yang tidak mendapatkan label halal, tentunya ketika dicek atau diperiksa, mungkin dari segi pembuatannya atau segala atau dari zatnya atau cara pengolahannya dan cara pendapatnya itu tidak benar, maka dari itu produk tersebut tidak disertai label halal atau tidak dihalalkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Oke. Sudah. Ada tambahan lagi nggak? Ada tambahan? Hah? Ada? Tidak ada? Sudah? Cukup diwakili? Sudah cukup. Oke. Pertanyaan berikutnya. Satu pertanyaan lagi. Bisa untuk dua kelompok ini. Di Indonesia sendiri, nggak semua produk itu ada halalnya. Terutama produk-produk yang buatan rumahan. Misalnya pentol. Ya kan? Misalnya kita beli kemudian yang namanya ayam potong. Kan kita nggak tahu cara mengolahnya. Kita nggak tahu juga cara kemudian apa? Dia dapatnya dari mana? Pertanyaannya adalah kenapa kok kemudian kita boleh mengkonsumsi hal yang demikian? Padahal tidak ada produk halalnya. Coba didiskusikan lagi. Sudah? Tim kalian, kelompok kalian sudah dapat? Kalian sudah dapat? Siap? Dari mana dulu? Dari sini? Oke. Ya. Oke. Jadi kalau kita lihat kan masyarakat Indonesia kan mayoritasnya orang Islam. Ya. Maka bila mana ada suatu barang yang tidak ada label halalnya, maka kita kembalikan kepada mayoritas orang Indonesia itu sendiri. Jika mayoritasnya adalah orang Islam, maka dia akan memproduksi barang tersebut dengan SOP standar agar makanan itu halal. Jadi ada 3 syarat tadi ya Pak. Mungkin dari zatnya, cara mengolahnya atau cara mendapatkannya. Maka jika orang itu Islam, maka dia akan menerapkan 3 syarat agar makanan itu halal menurut syariat Islam. Jadi boleh dikonsumsi ya? Boleh. Boleh. Kemudian contohnya saja ya Pak, makanan ayam potong. Maka ketika dia itu masyarakat Islam, maka dia akan menyembelihnya dengan membaca bismillah, menyebut nama Allah, begitu Pak. Oke. Baik. Tambahan lagi? Ada tambahan kan? Oke, silakan tambahi. Ya, silakan tambahi. Ya, dari yang saya diskusikan bersama teman-teman, itu dilihat dahulu dari yang menjual itu apakah orang Muslim atau bukan, dan
kita lihat juga dari pengolahannya. Dan jika dia muslim pasti sudah dipercaya pengolahannya itu benar-benar terjamin dan menggunakan nama Allah. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan. Jadi cukup mewakili. Jadi kalau kemudian ada, kalau tadi pertanyaan 1 dan 2, produk di Indonesia adalah apa? Seringkali cara pengolahannya masih dicampurkan dengan sesuatu yang haram. Tapi apa? Tapi tidak, jadi dicampur baru dibuang yang halal, yang haram. Sehingga apa? Sehingga tetap ada sisa dari keharaman itu. Artinya apa? Tetap haram. Makanya minuman itu tidak dapat label halal. Yang kedua, kalau dari luar, benar tadi. Cara pengolahannya kadang-kadang masih dengan menggunakan babi karena kebiasaan yang ada di sana, atau barang-barang yang najis, sifatnya najis. Nggak hanya babi, tapi kadang-kadang pakai khamr, ya kan? Pakai khamr dan lain sebagainya. Nah, tentang makanan bagaimana di Indonesia, makanan-makanan rumahan yang tidak kemudian tidak ada label halalnya dari MUI. Pada dasarnya gini, MUI sudah memberikan keleluasaan untuk memberikan label halal ini secara gratis. Ya kan? Itu setiap usaha itu boleh mengajukan. Ya kan? Boleh mengajukan. Tapi tadi dilihat, tapi kan tetap ada yang enggak ada. Maka apa? Tadi dijawab apa? Karena mayoritasnya Islam dan kita berada di tengah-tengah orang Islam, maka apa? Seringkali kita melihatnya adalah apa yang dilakukan adalah sesuai dengan syariah Islam. Sehingga apa? Husnudonnya kita ya sudah sesuai dengan syariat. Cara pengolahannya sesuai, cara mendapatkannya juga sesuai, kemudian apa? Zatnya yang dijual juga sesuai. Kita lanjutkan. Ya, syarat makanan halal tadi yang pertama adalah memastikan makanan yang dimakan adalah baik, aman bagi tubuh serta jiwa. Yang membahayakan nggak boleh, yang membahayakan. Contohnya apa yang membahayakan? Contohnya kecubung. Ya itu membahayakan itu. Bener itu. Ya kan? Itu kalau orang makan itu halusinasi itu dan itu jelas itu, membahayakan itu. Terus ada jamur apa namanya? Saya lupa, jamur hijau apa itu yang kecil. Tapi apa? Kalau makan itu langsung dalam hitungan jam saja udah hilang, bukan lagi fly tapi udah meninggal itu. Ada itu ada jamur, nggak boleh. Karena itu kita juga kalau seumpama mau kemana-mana, misalnya mau mendaki, mau apa, juga diingat-ingat nggak semua jamur itu bisa dimakan, kan gitu kan? Itu juga membahayakan. Kalau kemudian apa? Kita lihat, ini yang membahayakan nggak boleh dimakan. Sumber makanan yang halal diperoleh dengan cara yang halal, tidak dicuri atau menggunakan hasil curian. Artinya apa? Ayam itu halal, tapi kalau hasil mencuri tidak halal. Ya kan? Berarti korupsi tidak halal atau tidak halal? Tidak halal, jelas itu. Itu haram, bukan hanya haram banget. Ya, itu haram sekali. Artinya apa? Tidak boleh dimakan. Berikutnya apa? Makanan yang halal itu juga penting, tapi ada juga namanya halalan thayyiban. Lah thayyib ini adalah apa? Makanan yang pada dasarnya menurut kriteria individu itu berbeda-beda. Dilihat dari segi apa? Satu, sesuai dengan fisiknya atau secara finansialnya. Kalau orang suka pedas tapi perutnya tidak kuat, boleh nggak pesan seblek level 10? Udah jelas. Itu namanya apa? Tulku aidiakum ilat tahluka, melemparkan dirinya kepada kehancuran. Artinya apa? Ya udah, itu sama seperti mau bunuh diri kan gitu kan. Nggak boleh. Yang suka kecut-kecut, yang kemudian punya penyakit, kan ada apa namanya? Penyakit apa namanya? Yang punya bahasanya kalau kemudian kita bilang makan sesuatu terus kemudian alergi itu juga nggak boleh untuk dikonsumsi. Oh, sudah tahu alergi coklat lah, kok malah kemudian makan coklat, itu kan nggak bagus. Itu apa? Artinya dia menjatuhkan dirinya ke dalam kehancuran. Yang kedua adalah masalah finansialnya juga.
ya kan? Gak punya uang, tapi suka ngafe, nah, gitu kan? Ngafenya kemudian apa? Harganya berapa? 50.000, 100.000. Padahal apa? Bayar SPP susah, nah, kan itu kan? Itu kan naudzubillah, nggak boleh. Apa? Sesuai dengan finansial. Ustadz, berarti kalau saya kaya raya, apakah boleh kemudian apa? Saya beli makanan yang mewah, ya boleh saja. Tapi hak-hak terhadap Allah, hak-hak kepada manusia juga dilakukan. Tidak hanya kemudian sifatnya apa? Sifatnya tadi, yang penting aku, yang penting saya seneng, yang penting ini, enggak. Sama, terkait masalah apa? Outfit, apa, tidak hanya di dalam makanan. Lah kalau kita bisa menjaga makanan ini secara yang halal dan thayyib, nanti apa? Nanti outputnya adalah apa? Lana, outputnya apa Lana? Akan menjadi berkah. Gerak yang kita lakukan akan jadi berkah. Jadi situ makanan yang halal dan baik bawa kita kepada keberkahan, itu yang dicari. Nah, keberkahannya muncul dari mana? Salah satunya adalah sumber yang kita konsumsi itu. Tadi ingat-ingat bahwa apa? Bisikan setan itu kayak gini. Innama ya'muru, bahwasanya memerintahkan kum akan kamu semua bisu'i, dengan perbuatan jahat, wal fahsya'i, dan keji, wa antakulu, dan supaya berkata kamu semua, alallahi, atas Allah, ma, akan sesuatu, la ta'lamuna, yang tidak mengetahui kamu semua. Setan itu selalu bisikin kita supaya nyobain sesuatu yang berbahaya, supaya mencoba sesuatu yang tidak bermanfaat, supaya mencoba sesuatu yang sifatnya buruk. Lah diawali dari mana? Apa yang kita konsumsi? Apa yang kita konsumsi dulu? Karena itu apa? Godaan untuk makan sesuatu yang haram itu berat, besar. Kamu tahu kalau kemudian ada namanya Chinese cuisine, apa kemudian bumbu-bumbu Cina itu? Kan kalau kemudian mereka menampilkan cara masaknya kan kayak wah, kelihatan gitu banget kan. Tapi yang dimasak kamu tahu apa? Macam-macam, ada babi, ada ini, kan kelihatannya enak, ya kan? Padahal kalau kita bilang di Islam sendiri punya masakan-masakan yang khas, yang nggak kalah enaknya dengan makanan di sana. Nah ini yang pada dasarnya bisa kita pelajari pada siang hari ini, ya kan? Kita ambil beberapa kesimpulan dan juga apa? Kita jadikan motivasi di dalam kehidupan kita. Bahwa kalau kita pingin supaya hidup kita berkah, gerak kita bawa berkah, bahkan di dalam ibadah kita bawa berkah dan lain sebagainya, dipastikan satu, sumber makanan yang harus kita makan adalah berasal dari sesuatu yang sifatnya halalan thayyibah. Gak cuman halal, gak cuman baik, tapi juga harus punya sifat baik. Gak cuman halal, tapi juga harus baik. Insya Allah itu yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Pada pertemuan berikutnya masih akan kita lanjutkan dengan tema yang lain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.